Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur Allah, aku berlindung dari godaan hawa nafsu dalam diriku, jiwaku dan batinku. Dengan hawa nafsu yang negatif, yang merusakkan norma-norma diri pribadi, dari godaan setan yang terkutuk. Karena itu disebabkannya Nabi Adam dan Siti Hawa saat di arasy Sidratul Muntaha itu memakan buah huldi, disebabkannya karena ternyata buah huldi ini jodohnya yaitu makhluknya yang dulunya sebagai malaikat, yang sekarang disebutnya laknatullah, yang menentang kepada Allah, yaitu Nur Allah, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Ternyata iblis itu narasumbernya dari datnya huruf alif, dijadikan api pertama, yaitu api nomor 1 sebagai imamnya, dan dirubah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Pada saat itu di arasy Sidratul Muntaha 70.001 malaikat dijadikan. Yang 70.000 itu dari golongan nur, yaitu alif lam mim. Maka alif lam mim ini ada 3 unsur, alif lam mim. Ditambah lagi dari huruf alif, yaitu dijadikan api, dijadikan makhluk, yaitu iblis, yang sekarang ada di lapisan ke-7 di bumi. Disimpannya di sana oleh malaikat Jibril guna untuk nanti, maka itu adalah sebagai Rasul Allah. Karena telah terbukti iblis yang berasal dari api nomor 1 karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ternyata ini Nur alif lam lam ah. Inilah terjadinya. Maka penentangan iblis itu lebih baik sujud kepada Nur Allah daripada sujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam terpenggal, yaitu dengan 2 lam ini, yaitu lam lohor dan lam asyar. Nah, disinilah maka dia tetap menentang. Maka iblis sangat gampang dan mudah. Itu iblis mau bertobat kepada Nur Allah, syaratnya sujud di makomnya, makom Nabi Adam alaihissalam. Maka hal ini Abah menyampaikan, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jangan sari setan-setan yang tidak kelihatan. Karena setan yang ada di dalam diri manusia itu, Dajjal, setan dan iblis tempatnya, semayamnya, yang berasal dari hawa nafsu yang berubah jadi sumsum. Maka di muka bumi ini manusia yang paling sempurna itu adalah Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Muhammadin wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari makna Nabi Adam, Nabi Muhammad wa rasulihi, yaitu persuruh Allah sallallahu alaihi wasallam, kesolehan dan kesabaran, kesempurnaan, yaitu menggali dan mengkaji kedalaman ikhlas, dan dikuasainya sepenuhnya rasa ikhlasnya, dan dikuasainya ilmu rasanya sabar dan kedalaman sabarnya,
Maka terjadinya Isra Mi'raj itu dibersihkan, yaitu darah hitam legamnya yang berasal dari narasumber buah khuldi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Nur Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ini dibuktikan walaupun Nur Allah sudah murka kepada iblis, laknatullah, tetap Nur Allah tidak memiliki dendam, kusumat. Karena di situ Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Nur Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti dari kalimat kata Maha itu semuanya isi alam jagat ini sudah sepenuhnya milik kursi yuhus Nur Allah. Maka hal ini, alam jagat raya ini dan teknologi yang dikembangkan semua yang banyak oleh umat-umat Islam membuatkan fitnah-fitnah bahwa itu adalah produk Yahudi, adalah itu produk Nasrani dan Majusi. Semuanya itu adalah sebab akibat disebabkan, yaitu faktor dari narasumbernya la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammadin wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu dikasih namanya Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu diberi nama oleh pamannya? Dibawa di dalam Ka'bah setelah didirikan oleh Nabi Ibrahim, dibangun, dimasukkan, bahkan angin tersebut memberikan tanda isyarat kepada pamannya tersebut. Maka ketika dibawa ke dalam Ka'bah tersebut, maka di dalam Ka'bah itu adalah titisan silsilahnya bekas iblis jatuh ke bumi yang menimpa ke batu Hajar Aswad itu. Maka buku Hajar Aswad itu sengaja dengan Allah diciptakan untuk rencana seperti itu terjadinya. Abah menganalisis dan mengkaji. Ternyata ada di Arab itu iblis jatuhnya karena tidak mau sujud kepada Adam, dilaknatullah, ditendang, diusir dari arah Syirodul Muntaha. Jatuh menimpa kepada batu, tulang ekornya yang 7 ruas itu patah semua. Dan bila mana saudara-saudara pengen yakin dan percaya bahwa ilmu itu ada teori. Satu adalah teorinya, model ucapan ini, lalu dipraktekkan bagaimana bukti fakta hasil jawaban antara teori dan praktek. Itulah secara ilmiah yang perlu didukung dengan pendidikan informal, formal, dan non formal. Yang disebutkan formal, informal yaitu pendidikan yang diberikan nasihatan di dalam lingkungan keluarga. Formal itu pendidikan yang didapatkan dari lembaga. Maka disebutkan di sini dalam Islam, bila mana manusia memiliki pendidikan formal, yaitu dari lembaga, yaitu pendidikan nasional, tetapi tidak memiliki pendidikan agama, itu disebutkan buta akibat efek nantinya. Dan bila mana memiliki pendidikan agama yang didapatkan dari lembaga pendidikan agama, misalkan pesantren yang berbau agama, tidak dilengkapi dengan pendidikan nasional, maka itu disebutkan lumpuh efeknya. Maka di sini Nabi Muhammad dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 41 tahun mendapatkan wahyunya Iqra.
Nah, ikro ucapan, ikro dengarkan, ikro lihatkan, ikro pikirkan, ikro lakukan. Maka di sini kenapa? Hal ini alif lam mim itu adalah hanya Allah yang tahu. Abah sudah keliling di tanah Pasundan menanyakan apa sih makna daripada alif lam mim itu. Ternyata ustadz-ustadz, kiai-kiai yang hanya pintar mendalami mengaji, bukan mengkaji, yaitu hanya Allah yang tahu. Setelah Abah tanyakan di mana tempatnya Allah itu, karena atas ucapan Ustadz Kiai tersebut hanya Allah yang tahu, berarti berdasarkan dalam kitab Al-Quran, berarti itu teori. Maka kembalilah kepada Al-Quran, sunnah dan hadis Rasul Allah. Itu perlu pengkajian secara ilmiahnya. Maka akan melahirkan dalam batin kita haikul yakini innahak, kepastian keyakinan kita antara dalil akli dan dalil nakli. Maka hal ini perjalanannya keilmuan di muka bumi ini, maka alam semesta, langit dan bumi dan serta seisinya sekarang alam jagat raya ini difaktorkan disebabkan oleh Islam. Maka hal ini, apa makna daripada Islam ini? Islam itu adalah memiliki visi dan misi, yaitu dalil akli, itu otak untuk berpikir, didukung dengan pendidikan informal, yaitu lingkungan keluarga, didapatkannya pendidikannya. Formal itu didapatkan pendidikannya dari lembaga, yaitu seperti sekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai ke profesor. Itu didukungnya, itulah programnya, makna untuk mengisi otak, yaitu yang disebutkan dalil akli. Maka dari manakah yang disebutkan informal itu? Di lingkungan keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa mendidik generasi penerusnya, menciptakan, mengarahkan anaknya, karena di situ akan terjadi wasil silatihim, yaitu silsilahnya. Maka ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 ada di dalam. Maka titisan yang keturunan ke-8 itu tidak kebagian harta bendanya. Itu kata istilah ikro. Maka hal ini yang di pendidikan formal itu, yang di pendidikan informal. Terus pendidikan non formal, yaitu lingkungan daripada lingkungan di desa, pergaulan, itu pendidikan non formal. Bagaimana menempatkannya? Ada peribahasanya di sana. Di mana langit dijunjung, di sanalah bumi harus wajib dipijak. Maka keselamatan itulah akan hadir. Tetapi bila mana di lingkungan tersebut seseorang tidak bisa memiliki jiwa dan prinsip di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, pasti dia akan diasingkan. Demikianlah yang pendapat Abah menyampaikan, semoga bermanfaat. Maka dikatakan dalil nakli itu yaitu batin pengakuan. Oh, karena bukan karena saya. Itu wajar. Karena di sini udah dasarnya dalam Islam. Oh, si anu bukan karena saya. Tetapi itu ada berbau kepada yaitu hawa nafsu, kesombongan. Itulah. Maka narasumber kesombongan itu dalam tubuh jiwanya manusia. Maka di sini ulama, kiai, ustadz, santri bukan jaminan masuk surga. Perampok, pembunuh, pemerkosa, dan tindak kejahatan judi di muka bumi bukan jaminan masuk neraka. Siapakah yang sudah bisa melihat secara teori, praktek, fakta, bukti jawaban seorang ulama dijamin masuk surga? Apakah benar akan mengalami hanya berdasarkan?
Katanya terjadi akhir zaman yang dikatakan Dajjal. Yang bagaimana Dajjal itu? Yang disebutkan Dajjal itu adalah di darah manusia. Banyak yang ulama, banyak yang kiai, ilmu agamanya mumpuni, tapi dia maling koruptor. Kata Al-Quran haram, 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 tapi tetap dilanggar. Akhirnya munculnya itu yang disebutkan halal, haram, hantam. Sedangkan satu dosa seringan kapas terbang terbawa angin itu di yaumal kiamah nanti di akhir waktu, waktulah yang berkuasa, bahwa satu dosa seringan kapas terbang itu 40.001 tahun. Yang bagaimanakah bentuk dosa itu? Bagaimanakah ciri dosa itu? Yang seperti dosa ini, seperti pakaian ini dipakai selama 3 hari pasti kotor, bau. Dan tidak akan mungkin pakaian ini dilipat lagi, dimasukin ke dalam lemari atau tempat atau wadah. Maka lemari tersebut adalah untuk kehidupan manusia, kepentingan manusia yang bersangkutan, supaya terjadi tidak acak-acakan, rapih. Maka pakaian tersebut pasti dosa itu dicuci dulu, pakaian itu dicuci dulu, diparfumin, langsung disetrikain rapih, disusun, dan dimasukkan ke lemari. Tetapi kalau pakaian kotor itu disusun, dirapikan, akan terjadi semua yang sudah bersih akan terbawa kotor. Secara dalil aklinya tidak masuk. Oh, lebih baik dicuci itu karena efeknya nanti. Maka di sini ada lagi dalam pergaulan. Kalau kita bergaulan dengan orang peminum, pasti ketularan minum. Karena salah satunya gengsi. Maka di sini ada dikatakan Islam itu apa? Ada 3 unsur. 1 umat, kedua pengikut, kedua penganut, ketiga penganut. Yang bagaimanakah yang disebutkan umat? Yang umat itu yang betul-betul kan mengabdikan diri, menyerahkan diri kepada Allah, nur Allah, berdasarkan dari kitab Al-Quran. Terus di sini apa yang disebutkan pengikut? Pengikut ini karena memiliki, merasa tidak enak. Ikut sholat dululah. Nah, kalau sudah menganut, ini udah mempelajari dan mengkaji makna-makna istri daripada ilmu tersebut. Maka setelah mengetahui, pasti dia akan meningkat menjadi umat. Maka hal ini tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Maka itulah yang disebutkan kata pengakuan tadi, yaitu kejujuran dan kebohongan, yang disebut dalil nakli. Islam itu terdiri dari alif lam mim. Yang berasalkannya Islam itu terdiri dari alif lam mim. Alif itu apa? Lam itu apa? Mimnya itu apa? Alif itu nur Allah, lam itu 70.000 malaikat, mim itu adalah Muhammadin wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebutkan alif lam mim itu, alif itu takbiratul ihram pada waktu mau sholat. Terus lam ini apa? Ruku. Membacakan subhana rabbiyal a'dimi wa bihamdihi. Itu posisi kita di lam. Mim itu apa? Yaitu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Duduk at-tahiyat dan serta salam. Maka di situ disebut as-sholah, as-sholah, as-sholah. Maka Nabi Muhammadin wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadin wa rasulihi. Itu didengarkan saat membisikkan oleh Siti Aisyah, as-sholah, as-sholah, as-sholah 3 kali. Nah itu yang disebutkan as-sholah, as-sholah. Karena sudah jaminan. Dijamin Allah, maka di sini jamin Allah.
Maka di sini asyhadu alla ilaha illallahu ukhuwah wa rasulihi hablum minallah wa asyhadu anna Muhammadin wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ukhuwah wa rasuliha hablum minanas. Yang disebutkan wa rasuliha ini alam semesta, alam wujud, alam nyata. Maka disebutkan wa rasuliha. Ukhuwah Islamiyah yang akan ditugaskan untuk menyebarkan ilmu yaitu nur Allah yang terdiri kursiyuhus langit dan bumi serta isinya. Maka manusia yang bukan umat Islam itu adalah aset Islam. Karena di Islam itu sudah diterapkan adalah dalil akli dan dalil nakli itu. Mari kita tingkatkan kepada yaitu as-shalah. Isya kursiyuhus az-shalah nur. Nur itu adalah terdiri dari alif lam mim, yaitu pertengahan pada waktu kegelapan. Setelah meninggalkan sholat isya itu akan beberapa di sana tempatnya. Kenapa terjadi alam kegelapan tersebut? Kita mengheningkan, merenungkan jauh dari keramaian yaitu hawa nafsu. Inilah yang katakan merenungkan diri. Maka terjadi 70.000 malaikat pintu ar-Siradul Muntaha itu dibuka. Siapa yang bertafakur, yang menyerahkan diri, yang di sana dikatakan fazkuruni azkurukum wazkuruli wala ta'furun. Maka di sana artinya maka disebutkan siapa aku dekat dengan nur Allah, Allah pasti akan dekat kepada makhluknya. Bila jauh juga begitu. Nur Allah akan jauh. Bila tidak kenal, maka akan terjadi nur Allah juga tidak kenal. Maka nur Allah tidak butuh sholat, nur Allah tidak butuh zakat, nur Allah tidak butuh puasa. Ini tolong, yuk kita tingkatkan ukhuwah ilmi Islamiyah yang benar-benar mengarahkan jangan terjadi goncang-gancing, yang terutama yang masih tipis sekulit bawang, ilmu pengetahuannya akhirnya jadi murtad. Kasihan abah ini. Karena alam semesta ini akan terjadinya kiamat itu disebabkan faktor efek dari umat Islam itu sendiri. Ya, tolong, karena mulutmu harimaumu. Ucapan kamu akan mengenar milik orang lain. Ya, terlongsong perahu, terkelebuh perahu bisa balik. Akan tetapi kalau terlongsong omongan, terkelebuh ucapan, itu udah milik orang banyak. Yang sepele jangan disepelekan, yang disebabkan itulah kebakaran itu bukan dari api besar. Pasti dari api yang kecil. Akan tetapi akibat efek dari api yang kecil, alam jagat raya ini bisa hancur. Itu secara logika, secara ilmiah. Nah itu apa dikatakan yang sepele disepelekan? Makna daripada la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah ini ketika Nabi Muhammad itu usia 12 tahun? Ada apakah sedangkan nur Allah itu berbicara dengan makhluknya itu melalui pertanda dan isyarat, yaitu nur alif lam lam itu. Mari kita tingkatkan lagi kepada yaitu subuh. Subuh kursiyus as-shalah alif. Yaitu alif itu yang diciptakan menjadikan kalor panas, yaitu narasumber jadi akan api. Yang tadi dijadikan di alam semesta ini, yaitu dibuktikan menjelang
terbitnya matahari. Kenapa tidak sore hari? Kenapa tidak siang hari waktunya subuh? Kenapa tidak pada waktu malam kegelapan, tengah malam? Tetapi ini pada proses matahari mau terbit menjelang fajar. Kedudukan di sana yaitu sholat subuh itu. Ternyata untuk membuktikan kepada manusia yang punya akal dan punya hati, maka disitulah akan terpajarnya sinar matahari, yaitu panas. Maka terbuktinya subuh itu kursiyus asolah alif. Alif ini dijadikan datnya jadikan api, dijadikan 7 tingkatan. Maka hawa nafsu manusia itu ada 7 tingkatan. Nanti di yaumal qiyamah itu kita didudukan bukan malaikat yang menyiksanya, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Itulah keadilan Allah, menempatkan yang mentaat. Kenapa? Abah sudah mencoba mengangkat barang harta karun. Ternyata emas itu ada penunggunya, yaitu jin-jin. Ternyata lapis pertama manusia karena hawa nafsunya. Lapis kedua yaitu jin sebagai yang dekat dengan manusia. Maka banyak manusia yang ingkar karena hubud dunia. Itu dibuktikan. Maka umat Islam harus percaya 25 nabi. Nggak ada yang nabi ke-26. Tidak ada. Kenapa Nabi Muhammad itu nabi yang ke-26? 2 tambah 5 itu 7. Jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 hari di dalam tubuh kita ada 7. Maka disinilah disebutkan. Maka ditadikan maka lapis pertama manusia, lapis kedua jin, lapis ketiga kalajengking, yang itu arogansi, yang sekarang ada arogan, ya, emosional, brutal, itu adalah kalajengking. Tanda-tandanya. Yang tingkat keempat yaitu ular. Kenapa ular itu? Ternyata ular itu sebagai simbol hubud dunya, kesugihan. Dia mengikat. Banyak yang terjadi berangkat ke Arab Saudi haji, ternyata ada yang terjadi ular lah seperti itu. Bagaimana reaksinya ular? Ular itu sebagai daripada danyang-danyangnya iblis. Terus kalajengking juga demikian, sebagai danyang-danyangnya iblis. Terus yang kelima yaitu Dajjal. Yang bagaimanakah maka banyak fitnah. Yang bermata satu lah di sini. Yang bermata satu. Sebenarnya yang bermata satu itu adalah batin. Maka disimbolkan oleh orang-orang yang terdahulu dijabarkan. Maka yang difitnah adalah malaikat. Ijroil penjemput nyawa, benar tugasnya. Malaikat penjaga kubur, malaikat penjaga neraka. Itu sebagai pengawas, tetapi akan disiksanya berdasarkan hawa nafsu, kata daripada la ilaha illallah. Semua yang terjadi itu dari narasumber dari la ilaha illallah. Maka mari kita tingkatkan kepada yaitu lohor. Lohor kursiyus asolah lam. Ini pertengahan. Pada saat matahari antara mau masuk ke condong ke arah barat, di sanalah waktunya lohor, yaitu kursiyus asolah lam. Yaitu di sana pertengahan, yaitu ketenangan. Harus istirahat. Kalau dalam pekerjaan, lohor ini adalah keseimbangan sirkulasi. Kesimpulannya ketenangan dan kehuripan, yaitu posisinya air. Nah,
Terus asar, kursiyuhus asolah lam. Masa waktu matahari condong menuju akhir waktu, yaitu angin. Yaitu pada pertengahan tengah hari masuk mengarah kepada alam kegelapan, yaitu maghrib. Nah, itulah yang disebutkan asar, yang itu akhir waktu. Yang bagaimanakah akhir waktu? Bila makhluk di muka bumi ini sudah tidak ada anginnya, berarti sudah akhir waktunya, umurnya. Itu perlu diproses, perlu dikubur. Karena biar tidak virus-virusnya, efeknya virus nantinya. Kalau sudah dikuburkan, ditempatkan pada yang tempatnya, yaitu dikubur. Maghrib, kursius asolah Maka ini adalah sejenis model bantahan. Membantah, membangkang. Nah, kenapa di sini? Kata la ilaha illallah dibuktikan pada alam kesenangan. Alam kesenangan itu alam siang, alam terang, kelihatan semua. Mau menuju alam kesusahan, yaitu kegelapan pada malam hari. Zaman sekarang ini PLN sudah merembah. Itu disebabkan karena apa? Faktor Islam, ilmu Islam, yaitu berasal dari akli, dari nakli. Nah, inilah yang katakan alam peluru, maka disebutkan alam bantahan. Maghribi kusiyus asolah pada perubahan alam siang dan kepada alam malam, alam senang kepada alam kesusahan. Jadi bukti alam jagat raya ini dan isi langit dan bumi ini disebabkan akibat efek daripada Islam. Ingat itu. Dan jadi nanti terjadinya kiamat itu, kiamat kubro, kiamat sugro itu disebabkan efek daripada umat Islam sendiri. Bukan azab Allah. Karena di sini ada fazkuruni azkurukum wazkuri wala tafurun. Apabila mana engkau jauh kepadaku, aku juga jauh. Bila mana engkau tidak kenal kepadaku, aku tidak rugi. Aku pun istilahnya, apalagi sama sekali tidak rugi. Aku dekat denganmu, engkau juga dekat. Maka siapa haikul yakin inna hak, pasti dijamin oleh Allah keselamatannya. Maka hal itulah mari kita menguji, mendoakan ke alam semesta ini. Semoga yang ahli-ahli berpikir, ya alhamdulillah Abah model Amerika hebohnya alam kebebasan, ternyata satu gereja masuk jadi umat Islam. Alhamdulillah, rahmat Allah kepada yang memberi penjelasan yang dari Arab Saudi sebagai penerus ukhuwah ilmi Islamiyah, sebagai warasulihi. Itulah jadi kita menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka perintah daripada generasi penerus, yaitu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah walaupun satu ayat. Demikian. Maka hal ini bila mana manusia tidak memiliki ketenangan, keresahan dalam berpikir kayak ini, itulah buktinya di neraka. Tidak ada ketenangan. Maka kalau kita berserah diri kepada nur Allah dengan sungguh-sungguh, maka disitulah akan kita seperti hidup di dalam sorga seolah-olah. Karena Allah berbicara dengan makhluknya, yaitu melalui pertanda dan isyarat. Maka yang tersurat itu kitab Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran itu yang disebutkan golongan-golongan yang tersurat. Tapi golongan-golongan yang tersirat, maka itulah bagi dunia awam tentang keilmuan disebut mistis, disebut magic, disebut sihir. Ini, hati-hati ini, mulutmu harimaumu.
Kaya tidak, ya, dosa jelas. Karena setiap detik ini bumi jadi saksi. Fa ma'yamal miskola darotin saroyaroh wa ma'yamal miskola saroyaroh. Setiap langkah kaki dipijakan di muka bumi, maka bumi ini akan jadikan catatan saksi nanti. Kaki kanan dan kaki kiri. Maka hal ini Abah sampaikan. Ayo kita perkuatkan. Satu komando. Berikan sharing hal ini. Jangankan jadi perdebatan. Maka Islam bukan untuk perdebatan. Islam ini untuk sharing. Jadi sharing ini tukar pikiran, kata la ilaha illallah. Jadi bahasa makna dari la ilaha illallah timbal balik. Sebab akibat. Gantian. Nah itu yang disebabkan daripada makna daripada la ilaha illallah. Makanya Abah mengkaji apa sih la ilaha illallah. Kenapa sih terjadinya la ilaha illallah itu turun? Kenapa pada angin yang bicara, ternyata waktu akhir waktu angin itu bicara? Siapa si angin itu? Ada gerakan tapi tidak terlihat. Itulah yang disebutkan golongan-golongan ruh. Maka kita juga katakan akhir waktu itu adalah di paru-paru. Kalau sudah tidak ada di paru-paru, itulah yang disebutkan daripada nur, lam, kursi, yus, asolah, asar. Nur, alif, kursi, yus, asolah, subuh, yaitu menjelang siang untuk bersemayam di sana, berkhuatan, mengerahkan hubud dunya, bertebaranlah. Karena di alam siang itu kelihatan semua mencari. Nur ah itu adalah nur ah ini dengan nur ah yaitu maghrib itu menjelang kegelapan, maka beristirahatlah. Itu nur Allah sudah mengaturnya semua. Maka Abah menyampaikan sekarang ini mengkaji doa-doa, yaitu tuntunan sholat ini sebenarnya itu tidak lengkap. Jadi banyak yang sholat tapi yang mengandung kedosaan-dosaan itu masih diterabas. Maka Abah mengkaji usoli sholatan fardo isai arba'a rok'ataini alif lam mim khujurul huruf hijaiyah wa firman rahmat karomah mujizati Nabi Muhammadin wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal kiblati kababaitul Allahu akbar. Itu yang sebenarnya. Kenapa Abah sebenarnya yang itu? Kata la ilaha illallah itulah, maka nanti yang akan dipertanyakan man robuka, man kitabmuka, man nabiyuka. Jadi kita sebagai umatnya supaya diakui oleh Rasulullah itu bagaimana? Kata Rasulullah waktu sakaratul maut, asyallah, asyallah, asyallah. Maka kita waktu sholat disebutkan usolli fardo isai arba'a rok'aitini alif lam mim hujurul huruf hijaiyah al-Qur'anul karimi wahyu firman rahmat karomah mujizati Nabi Muhammadin wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam mustaqbil kiblati Ka'bah baitul Allahu akbar. Karena yang diperintahkan di sana kata la ilaha illallah terjadinya Isra Mi'raj itu asyallah, yaitu alif lam mim yang diizazahkan kepada Nabi Muhammad langsung nur Allah kepada Nabi. Itulah yang disebabkan tadi yang awal mula mendapatkan wahyu la ilaha illallah itu. Kembali lagi kepada la ilaha illallah. Maka banyak yang perdebatan sekarang ini dalilnya apa yang direbutkan dalil-dalil tapi dengan dirinya sendiri tidak tahu. Mereka benar waktu Siti Aisyah mendapatkan firman Allah dari Rasulullah itu semua disampaikan kepada
putri-putrinya, yaitu Siti Aisyah, itu mengatakan, "Ya Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, ya Abu Bakar Siddiq, Rasulullah menyampaikan firman seperti ini." Oleh Abu Bakar Siddiq ini dikumpulkan. Ternyata Sayyidina Ali itu tidak ada, itu batal. Setelah ada kelengkapannya, maka firman tersebut dirumuskan, dimusyawarahkan secara mufakat, secara undang-undang di NKRI ini. Bila mana ada 17%, maka musyawarah secara mufakat bisa berjalan. Tetapi di zaman Rasulullah tidak bisa. Ada apa itu dengan Sayyidina Ali? Ketika Sayyidina Ali mau bermusyawarahkan firman Allah yang dari Siti Aisyah tersebut sampai batal, karena Sayyidina Ali tidak ada. Ada apakah di diri Sayyidina Ali? Maka disitulah Sayyidina Ali adalah gudangnya ilmu. Ilmu itu dari mana? Yaitu guru yang terbaik adalah pengalaman. Nah, ini Abah terus terangnya menegaskan nih, ke seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, buktikan Ganjar Pranowo jadikan Presiden Republik Indonesia. Abah sudah mendahului sebelum ini, karena Abah sudah merenungkan dan mengkaji 2008 ke Jawa Tengah, yaitu sepulang dari Lapindo. Mau Abah berhentikan, tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Kantor Lapindo seperti kucing beranak. Dan bila mana NKRI butuhkan, itu Abah bisa memanfaatkan yang di Lapindo itu. Itu masih bisa dimanfaatkan. Tapi Abah sebagai konsultannya di sana bisa. Tidak akan sia-sia itu. Maka dibuatkanlah gentongan-gentongan itu, karena Abah sudah waktu di Tanggulangin datang, naga terbang, Abah langsung komunikasi. Serombongan dari Lampung Selatan, 6 orang berangkat